ya. Oke, selamat pagi anak bapak semua. Salam sejahtera buat kamu semua. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai program linear. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, program linear itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang pembuatan program-program masalah sehari-hari yang diterjemahkan ke dalam bentuk matematika dengan mempergunakan ketidaksamaan linear. Jadi untuk kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai limit fungsi aljabar. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita sering mendengar atau sering kita dengar di masyarakat kata-kata batas. Contohnya, ya kita bekerja itu punya batas waktu, jadi ada batasnya. Limit fungsi itu pun, limit ini mempunyai arti batas. Jadi dia mempunyai batas. Fungsi itu nanti ada batasnya. Jadi ditulis dulu di situ judulnya, pembahasan yang baru, yaitu limit fungsi aljabar ya, atau limit fungsi. Kita tulis dulu pengertian. Oke. Sebelum kita membuat pengertian daripada limit, kita perhatikan dulu fungsi. Fungsi f sama dengan 1/x. Ini kita perhatikan dulu fungsi ini ya. Fungsi fx sama dengan 1/x. Apabila harga x ini kita substitusikan dengan bilangan terkecil hingga bilangan terbesar, maka nilai fx ini akan semakin mendekati angka 0, tetapi tidak pernah hasilnya 0. Coba kita lihat dulu tabelnya ya. Ini x, ini fx. Kita buat tabelnya di sini. Ini tabelnya. Ini kita mulai dari angka 1 yang kecil dulu, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Atau kita buat angka 1 juta. Ini udah termasuk besar dia, tetapi masih ada lagi yang terbesar daripada angka ini, ya kan? Atau dan seterusnya. Dengan kata lain, tak hingga besarnya. Oke. Kalau harga x-nya kita substitusi terhadap fungsi fx, maka diperoleh f1 sama dengan 1/1. Jawabannya adalah 1. Kalau harga x-nya 2, f2 sama dengan 1/2, atau ini adalah 0,5. Jika harga x-nya sama dengan 3, maka f3 sama dengan 1/3, atau 0,333, dan seterusnya. Demikian seterusnya. Kita ambil contoh 1 juta misalnya, harga x-nya. F1 juta sama dengan 1/1 juta. Berarti sini 0,00001. Ini tadi dan seterusnya ya.
sampai dengan seterusnya. Nah, kalaupun ini 1 miliar, 1 M, 1 dibagi 1 miliar berarti 0,000000001. Ya, dan seterusnya sampai dengan tak hingga besarnya. Oke. Jadi dengan secara matematika dapat ditulis limit ini sama dengan 1/X untuk X mendekati tak hingga besarnya. Ini dia limit 1/X untuk X mendekati tak hingga adalah 0. Ya, adalah 0. Nah, walau sekian besar pun nanti kita buat angka harga X ini tidak pernah hasilnya 0. Jadi dibuat batasannya untuk X mendekati tak hingga, ini batasannya untuk X mendekati tak hingga itu untuk 1/X itu adalah 0. Ya, itu limit fungsi 1/X. Oke, belum jelas lagi pengertiannya. Kita cari lagi dulu fungsi yang lain. Kita coba perhatikan fungsi fx sama dengan fx sama dengan dan fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3x kurang 28 per x kurang 4. Fungsi fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3x kurang 28 per x kurang 4. Untuk x mendekati 4, berapakah hasilnya? Nah, jika x mendekati 4, kita substitusi ke fungsi fx. Hasilnya ini adalah 4 pangkat 2 tambah 3 kali 4 kurang 28 per 4 kurang 4 sama dengan ini 16 tambah 12 kurang 28. Jawabnya di atas adalah 0 per di bawah 4 kurang 4, jawabnya adalah 0. Yang menjadi pertanyaan, berapakah hasil 0 dibagi 0? Coba kamu gunakan kalkulatornya. Berapakah dibagi hasil bagi 0 dibagi 0? Nanti akan lihat di layar atau HP-nya atau kalkulatornya. Ini jawabannya adalah tak tentu. Tak tentu. Ini jawabannya ya. Jawabannya adalah tak tentu. Jadi berapakah hasil yang tertentu? Itu yang diminta sekarang. Karena jawaban tak tentu ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Harus ada jawaban yang tertentu. Berapa jawaban yang tertentu? Coba kita lihat tabel berikut. Kita selidiki nilai-nilai fx di sekitar x mendekati 4. Oke, kita buat tabelnya di sini. Ini x, ini fx. Ini dia. Ini mendekati angka 4. 3,98. 3,99. Sini 4. Kita terusin lagi. Ini 4,01.
4,02. Udah. Apabila harga X kita substitusi sebesar 3,98 terhadap fungsi fx ini, jawabannya di sini adalah 10,98. Ini 10,99. Ini tadi jawabannya adalah 0/0. Di sini 11,01. Ini 11,02. Ini hasil nilai tabel untuk X mendekati 4. Nah, sekarang kita lihat nilai fx. Dari sebelah kiri X sama dengan 4, dan sebelah kanan daripada X mendekati 4. Ini 10,99. Ini 11,01. Maka nilai yang mendekati di sini adalah angka 11. Ini dia angka 11. Dan secara matematika ini ditulis limit X mendekati 4 untuk X pangkat 2 tambah 3X kurang 28 per X kurang 4 sama dengan 11. Ya. Jadi jawabannya 11. Sudah tertentu, bukan seperti yang ini tadi tak tentu. Jadi nilai 11 ini adalah nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi limit fungsi itu adalah, dapat kita simpulkan, limit fungsi itu adalah nilai yang mendekati terhadap suatu batasan tertentu. Nah, jelas seperti ini. Nah, jadi nilai limit fungsi ini adalah nilai yang mendekati terhadap batasan tertentu. Batasan mendekati 4 itu adalah nilai 11. Ya, inilah nilai pengertian daripada limit fungsi, yaitu nilai yang mendekati suatu batasan tertentu. Oke. Sudah. Jadi pengertian limit sudah jelas, saya kira. Kita lanjutin dengan catatannya, bahwasanya limit fungsi itu ada 2. Limit fungsi ada 2, yaitu limit fungsi aljabar. Satu lagi limit fungsi trigonometri. Ya, ini jenis limit fungsi ya. Kemudian batasan limit. Batasan limit ada 3. Batasan limit yang di bawah ini tadi ya, di batasan limit ada 3, yaitu 1 X mendekati 0, yang kedua X mendekati K. K ini artinya merupakan bilangan, boleh 1, boleh 2, boleh setengah, boleh negatif, yang jelas dia merupakan bilangan. Satu lagi, X mendekati tak hingga. Jadi ini batasan limitnya ada 3 jenis ya. Limit fungsi tadi ada 2, limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri. Ya, oke.
Selanjutnya cara menyelesaikan. Cara menyelesaikan limit fungsi. Cara menyelesaikan limit fungsi. Sudah? Pertama sekali, yaitu dengan cara substitusi. Yang kedua, faktor. Yang ketiga, membagi. Pangkat tertinggi. Membagi pangkat tertinggi. Dan ini ada 3 cara untuk menyelesaikan limit. Nah ya, jadi oke. Ini tadi cara menyelesaikan limit. Artinya di sini, jika fungsi limit menghasilkan hasilnya 0/0, maka cara menyelesaikan limit itu harus diubah dari substitusi ke faktor. Udah, dari substitusi ke faktor. Kalau dia disubstitusi, nilainya adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga nantinya, maka cara menyelesaikan limit itu harus diubah. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh ditanyakan. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat belajar.